兄姐妹们，大家早上好！今天我们大家又可以在一起来敬拜，一起来赞美。我们这个时候要开始今天早上的聚会，请大家预备心。我们先来唱嘉陵颂。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又走在其中。多少次爱化作一个家里，我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又走在其中。多少次爱化作一个家里。我们再唱一首诗，26首，我要颂扬。我们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天早上你给我们大家有机会，可以在这拜五早上一起来敬拜主。主，我们感谢你。在我们听你的话之前，主啊，求你预备我们每个人的心。在我们今天来到主的面前的时候，我们带一颗渴慕神话的心来到主的面前，求主帮助我们每一位。虽然我们在家里，我们不能到教会，但是我们还是能够来听主的话语。主啊，求你帮助我们了解主的话语，让主的话语成为我们路上的光，我们生命的灵粮。主啊，谢谢你将今天早上的讲员就是一番传道交托在主的手中。主啊，求你使用他，让他所讲的每一句话能够造就我们。谢谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。在还没有听到之前，我们要唱一首诗，轻轻听，第18首，轻轻听。
们将这个时间交给一帆传道。Waktu ini kita serahkan kepada Ivan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dipersilakan. Selamat pagi menjelang siang, Oma Opa KUI GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali kita mengikuti persekutuan KUI secara virtual. Nah, Oma Opa sekalian, mari kita pada hari ini mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengajak setiap kita untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali ingatkan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Tuhan undang kami untuk kami bersekutu kepada Tuhan. Pimpin berkati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa sama-sama mengikuti persekutuan KUI ini dengan baik, dan kami dapat menikmati perjumpaan kami dengan kebenaran firman Tuhan yang kembali boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami, topang setiap kami, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang akan memberikan kepada kami hikmat, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh memahami isi hati Tuhan, dan supaya kami dapat sungguh-sungguh mempelajari dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapan syukur. Amin. Nah, mau pas kalian, pada pagi menjelang siang hari ini mari kita merenungkan sebuah tema, yaitu warisan yang paling kekal, yang paling berharga. Itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-92, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sehingga ayat yang ke-14. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas karena pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, Oma Opa sekalian, ketika kita melihat tema warisan yang berharga dan yang kekal, sesungguhnya kita dapat mengingat di dunia ini ada orang, ada satu keluarga yang mendapatkan warisan yang sangat besar. Siapa itu? Yaitu adalah keluarga Walton. Keluarga Walton atas meninggalnya papanya, begitu ya. Papanya itu namanya Sam Walton. Hal ini terjadi kurang lebih pada tahun 1992 ketika papanya ini meninggal secara mendadak. Pada saat itu si Sam Walton waktu itu meninggal mendadak. Lalu kemudian Sam Walton pada saat itu memiliki sebuah bisnis di Amerika yang sangat terkenal yang namanya Walmart, yang didirikan dari 1962. Jadi bayangin dari tahun 1962 sampai 1992 kurang lebih ada 30 tahun bisnis ini berjalan, dan bayangkan kekayaan yang dimiliki oleh Sam Walton ini. Ketika dia meninggal dicatat kurang lebih ada 100 miliar dolar Amerika yang diwariskan kepada istri dan juga kepada anak-anaknya yang ada 4 orang. Nah, ketika kita melihat sesungguhnya banyak sekali yang Sam Walton ini wariskan kepada keempat anaknya dan kepada istrinya ini. Tetapi ketika kita melihat sekarang di dalam kondisi corona seperti sekarang, apakah kita mendengar nama Walmart lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak seperti waktu zaman tahun 1990-an. Suara dari Walmart ini tidak lagi kembali kita dengar. Hal ini membuktikan bahwa warisan sebanyak apapun yang ada di dunia ini, itu satu hari nanti bisa habis. Satu hari nanti itu bisa hilang. Satu hari nanti itu bisa menjadi tidak bernilai sekalipun. Berbeda dengan warisan yang diajarkan di dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk kita mewariskan satu harta yang bernilai
satu harta yang bahkan tidak dapat dicuri oleh orang, satu harta yang mungkin tidak bisa ditimbang dengan timbangan dunia. Apa itu? Warisan itu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah bersama bahwa segala jenis warisan yang ada di dunia, semahal apapun warisan yang ada di dunia, itu tidak pernah semahal kebenaran yang kita miliki, dan kemudian itulah yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan itulah sebabnya pada hari ini mari kita sungguh-sungguh melihat, kenapa sih kebenaran itu kok bisa menjadi satu warisan yang begitu bernilai harganya. Kenapa kebenaran itu merupakan satu warisan yang betul-betul tidak ternilai dan tidak dapat diukur dengan timbangan yang ada di dunia. Setidaknya ada dua buah alasan yang mari saya ajak setiap kita untuk sama-sama mempelajarinya. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kebenaran itu sesungguhnya tidak memandang rupa. Jadi kebenaran itu tidak memandang apakah orang itu memiliki wajah yang baik, memiliki fisik yang masih kuat, memiliki kekayaan yang banyak atau tidak. Karena sesungguhnya kebenaran tidak memandang rupa. Hal ini dijelaskan di dalam ayat yang ke-13 ketika pemazmur menuliskan ayat yang ke-13. Dia berkata demikian, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mari kita perhatikan bahwa dalam bagian ini pemazmur menggunakan perumpamaan bertunas seperti pohon kurma. Kenapa yang digunakan adalah pohon kurma sebagai ilustrasi? Kalau kita ingat sebenarnya bagaimana pohon kurma itu adalah sebuah pohon yang begitu besar, tetapi berasal dari sebuah biji yang kecil. Nah, bijinya ini adalah biji yang jelek, begitu ya. Dari sebuah bongkahan kecil yang isinya keriputan, yang bahkan kalau kita lihat, ini mah jelek sekali. Tetapi kalau biji yang jelek ini justru sudah ditanam, kemudian dia bisa menghasilkan akar yang begitu besar, akar yang begitu dalam, akar yang begitu kokoh, sehingga bisa terbangunlah dan berdirilah satu pohon kurma yang begitu indah, yang begitu kokoh, yang begitu besar. Nah, sesungguhnya dengan gambaran seperti pohon kurma inilah pemazmur ingin menggambarkan bahwa kebenaran itu bisa dikerjakan oleh siapapun kita. Meskipun sekarang mungkin oma opa berada di dalam kondisi tubuh yang tidak lagi kuat seperti anak muda, tidak lagi kuat seperti beberapa tahun belakangan. Mungkin sekarang sedang lebih mudah capek, lebih mudah sakit punggung, lebih mudah sakit kaki. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam keadaan kita yang lemah itulah kita masih tetap dapat mengusahakan kebenaran. Engkau, saya, kita di dalam kondisi dan kelemahan kita masing-masing, kita bisa tetap mengusahakan kebenaran yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak menjadi alasan untuk setiap kita bahwa usia yang tua, keadaan yang sudah rentak, keadaan yang sudah lemah, ini menjadi alasan untuk setiap kita untuk kita tidak melakukan kebenaran. Tidak. Justru dengan semakin tuanya kita, dengan semakin lanjut usianya kita harus betul-betul menjadi semakin bersemangat menjadi teladan-teladan kebenaran di dalam hidup kita. Dengan hal sederhana, apakah hari ini engkau sudah menjadi teladan di rumahmu? Atau jangan ngomong hari ini, apakah satu minggu ini dari hari Senin sampai hari Jumat engkau sudah menjadi teladan di rumahmu? Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi teladan-teladan kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran tidak memandang rupa. Karena sesungguhnya kebenaran tidak memandang fisik. Kebenaran hanya melihat bagaimana kedalaman hati kita, yang sesungguhnya apakah kita mau menjadi alat Tuhan untuk menjadi teladan kebenaran atau tidak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa kebenaran bernilai kekal? Karena kebenaran itu berbicara tentang satu timbangan yang dunia tidak miliki, yaitu timbangan Allah.
Kalau kita perhatikan, ini dijelaskan di dalam ayat yang ke-14. Di situ dikatakan mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Di situ dikatakan mereka ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Karena sesungguhnya kebenaran bukan berbicara tentang standar dunia, bukan berbicara tentang apa yang ada di dunia saja. Tetapi kebenaran ini berbicara tentang satu standar, yaitu Allah. Dan makanya ketika kebenaran itu menjadi satu hal yang hidup, dalam bagian ini pemazmur menggambarkannya seperti sesuatu yang ditanam di bait Allah, seperti sesuatu yang bertumbuh, yang bertunas di pelataran Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itulah yang menjadi kerinduan setiap kita? Bukankah kerinduan setiap kita adalah kita memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana cara kita memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Ya mari kita menghidupi satu hidup yang Tuhan sendiri berkenan atasnya. Dengan apa? Dengan kebenaran. Gambaran tentang ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita, ini mau menggambarkan bahwa sesungguhnya Allah sendiri rindu bahwa setiap umat Kristen ini memiliki satu kehidupan yang di dalamnya penuh dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rindu banget, seakan-akan seperti seseorang yang memiliki satu kebun di rumahnya. Ya pasti dia akan memilih tanaman-tanaman yang dia sukai, bukan? Bukan berarti karena begitu luasnya tanah yang dia miliki, lalu kemudian lantas dia jadi menanam tanaman yang dia tidak sukai. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan rindu di pelatarannya itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang ia cintai. Apa? Tanaman-tanaman kebenaran. Hidup-hidup yang penuh dengan kebenaran yang ada di dalam hidupmu, di dalam hidupku, hidup kita. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar menjadikan kebenaran itu sebagai warisan yang indah bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, bahkan bagi hidup kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah belajar bahwa kebenaran itu tidak memandang muka, kebenaran tidak memandang rupa, dan yang kedua, kebenaran itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan cintai. Kebenaran adalah sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan senangi dan Tuhan berkenan. Mari kita sama-sama menutup perenungan kita pada hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan setiap kami bahwa kami pada dasarnya juga memiliki potensi untuk memberikan satu warisan yang bernilai kekal, yang tidak dapat hilang, yaitu warisan kebenaran. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus dapat melakukan kebenaran di tengah-tengah kondisi fisik kami yang mungkin semakin lemah, yang semakin menurun, yang semakin renta ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan setiap kebenaran, karena kami tahu bahwa Tuhan sendiri berkenan akan kebenaran dalam hidup kami. Berkati setiap oma opa yang ada di rumah masing-masing. Di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang, tolong setiap mereka. Jadikan setiap mereka sebagai teladan kebenaran di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Mengucap syukur untuk persekutuan KUI pada hari ini. Tuhan juga akan terus memberkati persekutuan KUI di dalam minggu-minggu yang akan datang. Berkati sarana internet yang kami gunakan, berkati handphone atau TV yang kami gunakan, secara khusus berkati iman kami supaya kami dapat terus makin percaya dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dan hamba menyerahkan seluruh jemaat KUI yang ada di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan yang terus menjadi penopang dan penyembuh mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 弟兄姐妹们，在还没有结束聚会之前，我们再唱一首诗，唱一首天上的歌。
兄姐妹们，请站立，我们来读我们迦南堂的宣言。迦南堂在基督里成长，在生命中得改变，一定改变。我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的罪，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，这到永远。阿们。弟兄姐妹们，我们的聚会到此结束，再见。